bertema optimalisasi pelayanan administrasi birokrasi. Pertanyaannya, salah satu layanan publik birokrasi pemerintah adalah keterbukaan informasi publik sebagai hak warga negara mendapatkan informasi guna pengembangan aktualisasi diri maupun kebutuhan sosial. Pasal 28F Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang RI nomor 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik. Juga sekaligus wujud reformasi birokrasi. Pertanyaannya, bagaimana cara Bapak mendorong terciptanya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan di Sumut? Waktu Anda 2 menit dihitung mulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Pak Edi Ramayadi. Kali ini izinkan saya, Pak Edi, mengapresiasi kinerja Anda selama jadi Gubernur Sumatera Utara. Karena sepengetahuan saya, keterbukaan informasi Sumatera Utara itu masuk 5 besar, Pak, di Indonesia tentang keterbukaan informasi di Provinsi Sumatera Utara. Izinkan saya mengapresiasi kinerja Bapak untuk bagian ini saja. Tapi Pak Edi juga pernah memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada saya dan kepada Pak Surya di kantor gubernur karena tentang keterbukaan informasi untuk Kota Medan dan Kabupaten Asahan. Izin, dalam hal ini tentunya kami tetap ingin, karena memang hari ini kami mengapresiasi peringkat 5 di Indonesia, kami akan coba terus cita-cita kita minimal 3 besar di Indonesia. Kalau hal ini, hal yang baik kami akuin baik Pak Edi, dan ini perlu kita sampaikan karena ini debat untuk diketahui masyarakat, mana yang perlu kami perbaiki, ini akan kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mungkin ini, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Sudah cukup, terima kasih. Kita menuju ke calon gubernur nomor urut 2. Kami silakan untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit 30 detik, dihitung saat Anda berbicara. Baik, saya kira Mas Bobi sudah berkata jujur. Keterbukaan informasi publik di Sumatera Utara betul peringkat kelima se-Indonesia. Tapi kami berjanji jika kami nanti terpilih menjadi gubernur, kami akan menjadi yang terdepan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik. Karena itu kami berjanji pada malam hari ini. Selanjutnya optimalisasi pelayanan administrasi ini yang paling utama adalah peningkatan kualitas SDM aparatur kita, peningkatan kompetensi ASN berbasis digital. Tapi itu semua terpulang kepada kepemimpinan. Moralitas, leadership, itu adalah kunci bagaimana optimalisasi pelayanan administrasi ini bisa berjalan. Tanpa itu tidak mungkin optimalisasi pelayanan administrasi ini berjalan dengan efektif kalau pemimpinnya, kalau kepala daerahnya tidak punya good governance, leadership, dan moralitas. Terima kasih. Masih ada waktu, 17 detik lagi. Sudah cukup waktu, Bapak? Masih ada waktu? Terima Sudah kasih. cukup. Baik, selanjutnya kepada calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu. Kami ulangi, kami silakan calon nomor urut 1 Nomor untuk urut menanggapi 1. kembali. Waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Hasan, tadi makanya saya sampaikan selain Provinsi Sumatera Utara peringkat 5 di Indonesia, tapi mungkin Pak Hasan waktu itu memang belum bersama Pak Edi, jadi nggak ikut menyerahkan penghargaan kepada kami berdua, karena kami masuk kabupaten kota yang juga mendapatkan penghargaan. Itu Pak Hasan. Lanjutkan Pak Surya. Terima kasih. Perlu kami tambahkan bahwa memang benar keterbukaan informasi itu tergantung kepada pimpinannya. Seandainya nanti kami terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, wartawan-wartawan, media cetak, media elektronik, silakan mempertanyakan apa yang menjadi keinginan.
Kami akan layani semua itu. Karena ini keterbukaan. Kami tidak akan pernah nolak. Wartawan punya hak bertanya, kami punya hak menjawab. Ini insya Allah mudah-mudahan kalau kami terpilih. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu Bapak, sudah cukup. Terima kasih. Kami mohon tetap tenang. Kita mohon tetap tenang. Kita mohon tetap tenang Bapak Tenang, Ibu. mohon kondusif. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon yang telah menjawab pertanyaan dengan subtema pelayanan publik. Tema problem sosial dan pemerlu pelayanan Kesos. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia BNNRI mengungkapkan Sumatera Utara masih menjadi ranking pertama di Indonesia soal penyalahgunaan narkoba. Adapun narkoba ini masuk melalui jalur laut, yakni di pantai timur Sumut. Deputi Pencegahan BNNRI menerangkan dari 3,3 juta pengguna narkoba di Indonesia, setidaknya 1 juta diantaranya dari Sumut dengan jenjang usia antara 10 sampai 59 tahun. Terdapat 2 cara untuk melawan narkoba, yaitu melalui pencegahan dan pemberantasan. Pertanyaannya, menurut Bapak, apa langkah strategis dan konkret yang akan Bapak lakukan selama 5 tahun ke depan untuk menanggulangi bahaya narkoba di Sumatera Utara, khususnya dalam konteks pemberantasan dan pencegahan? Waktu Anda 2 menit dihitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Memang narkoba ini adalah musuh kita bersama-sama. Narkoba adalah musuh kita bersama. Oleh karena itu, yang paling harus kita perhatikan adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba. Strategi kami seandainya kami terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, tentu kami akan melaksanakan koordinasi antar lembaga. Entah itu BNN, Kepolisian dan TNI Polri. Inilah yang akan coba kami laksanakan untuk pemberantasan. Kemudian kerjasama BNN, polisi untuk instansi terkait, yaitu untuk mencegah masuknya narkoba. Tentu kita akan lihat kalau kita berada di pantai timur, tentu kita akan minta dan bekerja sama dengan pihak dan Lanal untuk mengadakan patroli untuk mencegah masuknya narkoba. Selanjutnya bantuan keuangan dari provinsi untuk kabupaten kota, semacam insentif bila ada kabupaten kota yang bisa menurunkan dan mencegah beredarnya narkotika ini. Kemudian kami terus juga akan melaksanakan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, bahkan sampai ke dunia pendidikan. Dan kami akan terus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh etnis, dan tokoh pemuda untuk bersama-sama memberikan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat bahwa narkoba ini adalah menghancurkan masa depan para generasi bangsa. Saya pikir ini yang perlu kami sampaikan. Demikian. Masih ada waktu 20 detik lagi. Masih ada waktu Bapak atau sudah cukup? Kemudian, Silakan Pak. ya, ada lagi? Oh cukup. Sudah cukup, terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur beserta gubernur untuk ke podium Pak. Selanjutnya, mohon tenang sebentar, tenang. Silakan untuk calon wakil gubernur untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik, kami persilakan pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pak Surya, saya yakin kalau apa yang Bapak sampaikan itu terjadi dan bisa dilakukan di masyarakat, pasti narkoba itu telah selesai Pak. Pertanyaannya, sejauh mana komitmen kepala daerah untuk dapat menuntaskan permasalahan peredaran narkoba ini di masyarakat kita? Pertanyaannya komitmen, kemauan, leadership dari pemimpin, mau nggak dia mengawasi, mengedukasi masyarakat kita, berkolaborasi dengan pemerintah setempat, dengan aparat kita, dengan kepolisian, dengan BNN, dan juga tokoh-tokoh masyarakat untuk mengedukasi masyarakat kita. Pemimpin, kepala daerah harus menjadi teladan sekali lagi dan harus punya moralitas, integritas yang kuat. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, 38 detik lagi atau sudah cukup? 30 detik Pak. 30 Terima detik. kasih. Selanjutnya
Pasangan calon nomor urut 1, kami silakan untuk kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat Anda berbicara. Bapak Hasan Basri Sagala yang terhormat. Ini adalah merupakan komitmen kami. Narkoba ini memang musuh kita bersama, tapi kepala daerah harus punya komitmen. Inilah komitmen kami. Kami akan melibatkan antar lembaga, kepolisian, BNN, TNI, Polri untuk saling bekerja sama. Dan tidak bisa kepala daerah. Karena kepala daerah ini komandannya Forkopimda. Tentu kita akan mengajak TNI, Polri, pimpinan, ketua-ketua dari Forkopimda itu adalah kepala daerah. Kita harus mengadakan pendekatan. Jadi ini Pak, bukan tidak ada komitmen. Kepala daerah komitmen, ada. Demikian. Asahan menganggarkan untuk pemberantasan ini. Menganggarkan Pak. Menganggarkan untuk BNN. Ya, demikian. Masih ada waktu, silakan untuk ditambahi. Silakan Pak. Pak Hasan yang Bapak bilang tadi dengan komitmen kepala daerah, saya nggak tahu nih Pak Hasan kayaknya mengoreksi Pak Edi sendiri saya lihat. Harusnya kalau komitmen Gubernur Sumatera Utara itu baik, berarti Sumut nggak peringkat 1 Pak di Indonesia tentang narkoba. Tapi harus kita lihat selain komitmen, kita harus paham juga persoalan. Kami komitmen juga Pak. Kita tahu bandar-bandar yang ada di Sumatera Utara ini banyak di lapas. Kita pengen bandar-bandar yang di lapas ini yang selama ini dibiarkan, kita keluarkan dari Sumatera Waktu Utara. habis, terima kasih. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan, kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika waktu yang sangat singkat kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan Yang ini Dua saja. Sisi Itu di jika TV Mas One. Informasi terpilih 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Menelisik tanda tanya publik. Yang dikatakan penyerangan personal itu yang gimana, yang bukan itu yang gimana. Kalau kemudian kebijakan, program yang diserang itu bagus, sehingga kita sebagai penonton, calon pemilih itu bisa membedakan antara satu yang lain. Memahami makna secara seksama. Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak akan mengubah format debat Capres-Cawapres. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan. KPU itu tengah tepat. Tahu ya waktunya sangat terbatas. Nggak ada masalah atas dengan format yang ada. Kabar petang di TV One. Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Mengamati dinamika yang terjadi. Pemerintah ini sebenarnya siap jika pilkada menjadi September. Sebenarnya kan sudah berproses cukup lama ya. Pilihannya dua ya, apakah melalui penerbitan Perpu atau revisi undang-undang. Dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Lebih kepada substansi ya. Menggaungkan persatuan, kerukunan. Maka daripada itu Pak Prabowo selalu balik lagi. Jangan lupa hal terpenting ini adalah menaikkan kelas sumber daya manusia kita. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran
Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan, kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Ilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan Yang ini Dua saja. Sisi Itu di jika TV Mas One. Tema pengentasan kemiskinan. Saat ini berkembang apa yang disebut dengan gig ekonomi, yakni sekumpulan tenaga kerja yang tidak bersedia bekerja secara penuh waktu. Fenomena ini bisa saja membantu mengurangi tingkat pengangguran. Pertanyaan, bagaimana program yang saudara tawarkan agar gig ekonomi ini bisa termanfaatkan dengan baik dan sekaligus bisa memberikan perlindungan yang cukup kepada gig economy worker atau pekerja paruh waktu yang ada di Sumatera Utara. Silakan Bapak, waktu untuk menjawab 2 menit dihitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Gig ekonomi ini adalah merupakan pekerja paruh waktu. Jadi kita akan memberikan dan punya strategi untuk pengembangan platform digital lokal, yaitu mempertemukan pekerja gig dengan pelaku-pelaku seperti transportasi, kemudian layanan rumah tangga, kemudian desainer gratis. Kemudian selanjutnya yaitu pelatihan keterampilan berbasis digitalisasi. Ini yang perlu nanti akan terus kita coba untuk masyarakat semua, terutama para generasi-generasi muda yang sekarang ini sudah tren dengan gig. Kemudian mengembangkan produkti sertifikasi pekerja gig. Karena yang kita tahu seperti Gojek, tukang becak dan lain-lain sebagainya, ini yang harus terus kita perhatikan. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu? Boleh ditambahkan? Baik, terima kasih. Memang akibat gig ekonomi di Sumatera Utara, gig worker yang paling tinggi ini adalah di bidang transportasi. Oleh karena itu kita tidak ingin gig worker ini masuk dalam kategori pekerja rentan ke depannya. Kita harus bisa mengantisipasinya dengan tetap memberikan kepastian kepada gig worker bagaimana mereka bisa juga terlindungi ke depannya. Gig worker harus bisa terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan agar dalam mereka menjalankan tugasnya sebagai gig worker, apabila mereka sakit, apabila mereka kurang jam untuk melakukan kerjaannya, ini mereka tidak kesulitan, tidak juga merasa mereka masuk dalam kategori nanti pekerja yang rentan. Oleh karena itu harus bisa kita pastikan mereka melalui BPJS Ketenagakerjaan ke depannya. Terima kasih. Waktu sudah habis. Silakan untuk calon gubernur nomor urut 2 menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Silakan. Baik, terima kasih. Program kami adalah yang pertama, akan membangun, mengembangkan, meningkatkan sentra-sentra industri baru di Sumatera Utara. Bagaimana pekerja paruh waktu ini, mereka tidak hanya bisa mampu bekerja paruh waktu, tapi punya pekerjaan yang lebih tepat, punya pekerjaan yang lebih pasti di masyarakat kita. Yang kedua, akan memfasilitasi terbukanya akses terhadap permodalan. Karena bagaimanapun mereka ini butuh modal untuk berusaha. Peluang usaha itu ada, namun terkadang peluang dan modalnya yang perlu kita berikan. Karena itu kami akan memberikan akses, memfasilitasi bagaimana mereka mendapatkan modal. Selanjutnya juga, kami juga akan menguatkan sumber daya manusia melalui BLK kita. Kita akan latih mereka, saat ini mungkin mereka punya pekerjaan paruh waktu, dengan mereka masuk BLK, kita latih, kita didik, kita buat keterampilan-keterampilan yang akan nantinya mereka bisa meningkatkan taraf kehidupannya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Masih ada waktu atau sudah cukup? Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Apa yang Bapak sampaikan tadi itu sebetulnya merupakan program yang akan kami laksanakan juga. Artinya Pak, kan tadi itu program kami. Itu yang program yang akan kami laksanakan. Namun demikian nggak apa-apa, ya. Tentu sebagaimana yang tadi kita sama-sama ketahui bahwa banyak
pekerja-pekerja GEK ini yang masih perlu harus mendapat perhatian kepada kita. Tadi kita katakan dia itu harus cuma jaminan. Supaya apa? Supaya kita semua ini dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh GEK ini. Karena apa? Banyak anak-anak muda sekarang yang perlu wadah. Inilah yang harus kita gapai dalam pelaksanaan ini. Demikian. Masih ada waktu 40 detik lagi. Atau sudah cukup Bapak? Sudah cukup, terima kasih. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan Yang ini dua saja. sisi Itu di jika TV1. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV1. Menelisik tanda tanya publik. Yang dikatakan penyerangan personal itu yang gimana, yang bukan itu yang gimana. Kalau kemudian kebijakan, program yang diserang itu bagus sehingga kita sebagai penonton, calon pemilih itu bisa membedakan antara satu yang lain. Memahami makna secara seksama. Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak akan mengubah format debat Capres-Cawapres. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan. KPU itu tengah tepat. Tahu ya waktunya sangat terbatas. Nggak ada masalah dengan format yang ada. Kabar petang di TV1. Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV1. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV1? Mengamati dinamika yang terjadi. Pemerintah ini sebenarnya siap jika pilkada menjadi September. Sebenarnya kan sudah berproses cukup lama ya. Pilihannya dua ya, apakah melalui penerbitan Perpu atau revisi undang-undang. Dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Lebih kepada substansi ya. Menggaungkan persatuan, kerukunan. Maka daripada itu Pak Prabowo selalu balik lagi. Jangan lupa hal terpenting ini adalah menaikkan kelas sumber daya manusia kita. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV1. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan Yang ini dua saja. sisi Itu di jika TV1. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan PPATK yang mengungkap bahwa ada 3,29 juta masyarakat bermain judi online hanya pada tahun 2023. Sedangkan Kementerian Polhukam mengungkap bahwa nilai transaksi judi online tembus 100 triliun rupiah hanya pada kuartal 1 tahun 2024. Maraknya judi online ini
tentu berdampak negatif bagi masyarakat, termasuk warga Sumatera Utara, selain narkoba yang masih masif peredarannya hingga ke desa-desa. Pertanyaannya, bagaimana konsep dan strategi yang akan Anda terapkan untuk mencegah masalah-masalah sosial tersebut? Waktu Anda 2 menit, kami persilakan dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Judi online. Saya kira orang berjudi itu salah satu faktornya adalah permasalahan ekonomi. Karena itu kami akan meningkatkan penguatan ekonomi keluarga. Ini penting. Karena jika ekonomi masyarakat kita semakin meningkat, ekonomi masyarakat kita semakin baik, maka dia tidak akan terbuai lagi untuk ikut-ikutan judi online. Permasalahannya adalah bagaimana pemerintah membuka, menyebarluaskan, meningkatkan akses penguatan ekonomi bagi keluarganya, terutama bagi ibu-ibu. Ini penting. Karena itu program kami adalah masyarakat Sumatera Utara, terutama ibu-ibunya, untuk mereka punya sumber daya, punya penambahan ekonomi keluarga, terutama bagi ibu-ibu, agar dia bisa memberikan pelayanan, bisa memberikan kesejahteraan bagi anak-anaknya. Ini saya kira yang lebih penting dan saya kira komitmen kami untuk itu. Masih ada waktu? Atau sudah cukup? Saya kira cukup. Cukup. Terima kasih. Selanjutnya calon wakil gubernur nomor urut 1. Silakan untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit 30 detik. Dihitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Judi online, Pak Hasan Basri, bahwa kalau meningkatkan taraf hidup, meningkatkan ekonomi, yang kena judi online ini bukan hanya orang yang tidak punya duit, Pak. Orang nggak berduit pun udah kena judi online ini, Pak. Jadi sebetulnya salah satu untuk menanggulangi ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bagaimana bahwa judi ini adalah merusak perekonomian, sendi-sendi perekonomian, terutama di rumah tangga. Oleh karena itu perlu kita melaksanakan kampanye jangan melaksanakan judi online. Dan sebaiknya kita minta PPATK sesuai dengan apa yang jadi pertanyaan tadi. PPATK ini kita minta untuk bisa membantu menginventaris judi online. ASN, pejabat-pejabat, karena transaksinya adalah melalui online, ini bisa terpantau oleh PPATK. Tentu akan kita minta PPATK ini kepada kita sehingga kita tahu. Dan itulah upaya untuk bisa mencegah judi online. Demikian. Terima kasih. Masih ada waktu 10 detik lagi Bapak. Sudah cukup? Terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak nomor 2 untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit 30 detik. Silakan. Baik. Ekonomi keluarga penting. Karena dengan penguatan ekonomi ini, masyarakat kita akan lebih fokus untuk membina keluarganya, baik dalam hal akhlak dan juga pendidikan. Di balik itu juga, kami akan memberikan sosialisasi edukasi bagi masyarakat kita dengan melalui tokoh-tokoh agama, melalui tempat-tempat ibadah, untuk juga mereka ini paham dan juga bisa menjaga diri dan masyarakat kita, anak-anak muda kita, agar mereka ini bisa kuat dalam hal keagamaan dan juga punya integritas. Dan sekali lagi, edukasi kepada masyarakat kita perlu dalam hal mengembangkan dan juga menambah penguatan ekonomi keluarganya. Jadi mulai dari saat ini dan seterusnya kami akan punya komitmen untuk mengembangkan ekonomi keluarga, sekaligus juga edukasi dan juga memberikan pelajaran kepada masyarakat kita melalui tempat-tempat ibadah dan juga melalui tokoh-tokoh masyarakat kita. Ini saya kira yang harus kami perkuat ketika nanti kami terpilih. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Atau sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024.